The Silent Raider dari Indonesia naik kelas. Langit Eropa kembali bergemuruh, bukan karena mesin Ducati, tapi karena satu nama dari Indonesia mengguncang padok dunia, Veda Ega Pratama. Julukannya The Silent Raider kini tak lagi sekadar sebutan. Setelah musim luar biasa di Red Bull Rookies Cup 2025, rumor panas menyebutkan Veda akan naik kelas ke Moto3 musim 2026. Dan yang bikin geger, bos besar Honda sampai turun tangan memberi komentar. Ia mengaku terkejut melihat ketenangan dan kedewasaan Veda di lintasan. Dia cepat, tapi lebih dari itu, dia tenang, ujarnya. Sebuah kalimat yang jarang keluar dari mulut petinggi Honda Jepang. Dari sinilah spekulasi meledak. Apakah Honda tengah menyiapkan bintang Asia baru? Dari Gunung Kidul ke panggung dunia, Veda tidak lagi sekadar pembalap muda. Ia simbol kebangkitan. Tapi tunggu dulu, komentar bos Honda itu ternyata menyimpan isyarat besar tentang masa depan Veda. Bos Honda takjub, Veda lebih dewasa dari usianya. Biasanya, pembalap muda masih sulit mengendalikan emosi di bawah tekanan. Tapi Veda, ia seperti mesin tenang yang tahu kapan harus menyerang. Saat remaja lain gugup di tikungan, ia membaca setiap momen dengan presisi. Hasilnya, efisien, bersih, mematikan. Pujian datang dari dalam tim Honda sendiri. Mereka mengatakan Veda punya racing intelligence, kemampuan membaca ritme balapan yang biasanya hanya dimiliki pembalap senior. Ia seperti versi muda Marc Marquez, tapi tanpa kesombongan. Pujian statistik brutal, runner-up dunia di usia 17 tahun. Musim 2025 menjadi pembuktian besar bagi Veda Ega Pratama. Dalam 14 race di 7 seri, ia menorehkan 3 kemenangan, 2 kali podium kedua, dan 1 podium ketiga. Total 6 podium, angka yang membuat bendera merah putih berkibar di Eropa berkali-kali. Lagu Indonesia Raya menggema di tanah asing, dan dunia mulai memperhatikan nama Pratama. Namun angka itu tak cukup menjelaskan dampaknya. Veda menunjukkan konsistensi luar biasa, tak mudah goyah, tak pernah panik, bahkan saat start buruk. Ia membalikan keadaan seperti pemain catur di lintasan. Kombinasi agresif dan sabar membuatnya menjadi runner-up klasemen akhir Red Bull Rookies Cup 2025, tepat di bawah Brian Uriarte. Tapi di mata banyak pengamat, performa Veda jauh lebih matang. Dan hasil itu bukan cuma membawanya ke podium, tapi membuka jalan legal menuju Moto3 sebelum genap 18 tahun. Aturan khusus buat anak muda paling berbakat Asia. Menurut regulasi Moto3, pembalap harus berusia minimal 18 tahun, tapi ada pengecualian untuk mereka yang finish 3 besar di Red Bull Rookies Cup atau Junior GP. Dan kabar baiknya, Veda masuk daftar istimewa itu. Dengan prestasi dan mentalnya yang luar biasa, FIM memberi lampu hijau. Veda bisa debut di Moto3 meski baru 17 tahun. Ini bukan hal kecil, karena hanya segelintir pembalap di dunia. Sky Sport Italia bocorkan kontrak rahasia. Kabar panas datang dari media besar Sky Sport Italia. Dalam laporan eksklusifnya, mereka menulis, negosiasi antara Veda Pratama dan Honda Tim Asia telah selesai. Artinya, hanya tinggal menunggu waktu sebelum diumumkan secara resmi. Veda disebut akan menggantikan Taiyo Furusato, pembalap Jepang yang kabarnya naik ke Moto2 setelah menang di Sepang. Ini berarti kursi Moto3 Honda Tim Asia kosong dan Veda sudah disiapkan untuk mengisinya. Meski belum ada pernyataan resmi dari Honda, sinyal-sinyalnya terlalu jelas untuk diabaikan. Dari pengaturan tinggi setang hingga konfigurasi suspensi, semuanya disesuaikan dengan gaya balap Veda. Fans Indonesia langsung meledak di media sosial. Tagar hashtag #VedaTomoto3 trending di X dan TikTok dalam hitungan jam. Tapi di balik euforia itu, muncul pertanyaan besar, apakah mental baja Veda siap menghadapi tekanan level dunia? Publik Indonesia meledak, dukungan dari tanah air membanjir. Begitu rumor naiknya Veda ke Moto3 tersebar, jagat dunia maya Indonesia langsung bergemuruh. Grup otomotif, forum balap, sampai warganet biasa bersatu menyemangati sang anak muda Gunung Kidul.
Komentar seperti akhirnya merah putih ke Moto3 lagi dan Veda kebanggaan bangsa membanjiri kolom komentar. Bahkan beberapa legenda balap nasional ikut memberi selamat, menyebut Veda sebagai produk asli dari kerja keras, bukan keberuntungan. Momentum ini menghidupkan kembali semangat publik terhadap balap motor Kenapa disebut The Silent Raider? Julukan itu muncul bukan karena gimmick media. Veda memang pendiam tapi mematikan. Ia jarang berbicara, tak suka tampil berlebihan. Namun saat lampu start padam, gaya balapnya berubah total. Ia menyerang diam-diam, menghantam lawan satu persatu dengan presisi. Komentator Eropa menyebutnya "The Boy Who Hunts Without Warning". Gaya seperti ini membuatnya sangat sulit diprediksi di lintasan. Tim Honda menyukai satu hal, Veda tahu apa yang ia mau dari motornya. Ia tak mengeluh, hanya meminta data, menganalisis, lalu memperbaiki diri. Itulah kenapa banyak yang menyebutnya pembalap masa depan Asia, bukan karena hype, tapi karena disiplin dan ketenangan. Tapi ketenangan itu lahir dari perjalanan keras yang jarang diketahui publik. Mental baja dari Gunung Kidul. Sebelum dikenal dunia, Veda ditempa di bawah panas terik Yogyakarta. Jalan tanah jadi sirkuit, ban bekas jadi latihan keseimbangan. Jatuh sudah ratusan kali, tapi ia tak pernah berhenti. Kalau mudah, semua orang bisa, katanya. Mentalitas itu yang membuatnya tahan banting saat ke Eropa. Jet lag, bahasa asing, makanan aneh, semuanya ia lewati tanpa drama. Pelatih luar negeri bahkan kaget melihat seberapa cepat ia beradaptasi. Dari latihan keras itulah muncul karakter baja, tenang saat tertekan, fokus saat diserang. Kini Honda melihatnya sebagai aset jangka panjang, pembalap Asia dengan ketenangan Eropa, kombinasi yang sangat langka. Tapi dunia Moto3 dunia yang licik dan brutal. Naik ke Moto3 berarti masuk ke dunia lain, lebih cepat, lebih licik, dan penuh strategi. Di sini, kecepatan bukan satu-satunya senjata. Pembalap harus pandai membaca slipstream, menipu lawan, dan menjaga ban di suhu ekstrim. Veda akan bertemu para predator muda seperti Uriarte, Pekuras, dan Almansa. Tapi justru itulah medan terbaik untuk menguji ketenangannya. Honda dikabarkan menyiapkan motor dengan aerodinamika baru, hasil riset langsung dari data balap Veda di Junior GP. Artinya, mereka tak sekedar memberi kursi, tapi membangun motor di sekitarnya. Jika benar, ini bukan sekedar promosi, ini misi Honda membentuk ikon Asia baru yang bisa bersaing dengan pembalap Eropa secara setara. Dari desa ke dunia, bukti mimpi itu nyata. Kini, cerita Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar perjalanan karir, tapi simbol harapan. Dari Gunung Kidul yang sederhana, ia menembus dunia dengan disiplin dan keyakinan. Bos Honda mungkin kagum, tapi bagi Indonesia, Veda adalah kebanggaan. Ia membuktikan bahwa mimpi anak desa bisa mengguncang dunia. Tak perlu suara keras, cukup aksi nyata di lintasan. Apakah ia akan benar-benar diumumkan sebagai pembalap Moto3 Honda Tim Asia 2026? Semua tanda mengarah ke sana. Dan jika itu terjadi, bersiaplah dunia. Bendera merah putih akan kembali berkibar di kejuaraan dunia MotoGP. The Silent Raider from Indonesia is coming.